Masih di Q&A. Bakat itu bisa saja muncul di usia-usia tertentu, nggak harus dari kecil. Setuju. Ya nggak sih? Nah ini bicara soal cuan. Lagi musim nih para artis, public figure ke politik, itu kan cuannya juga besar. Mbak Inul juga katanya juga sering banget tuh ditawarin. Dari zaman ketika fenomenal tuh sudah banyak yang mau meminang. Sampai kemarin waktu pilihan presiden juga. Pilpres, pilkada. Ya, banyak sekali, hampir setiap berapa tahun sekali itu selalu ada tawaran. Cuman saya tahu bahwa kapasitas saya dan kemampuan saya tidak di situ, jadi saya lebih baik saya tetap konsisten di entertain aja gitu. Oh kalau Mas Adam soal cuannya besar, setuju juga dengan Mbak Inul? Setuju, karena kan apa yang ini kan harus bisa harus ahlinya gitu ya. Sedangkan Inul kan ya merasa mungkin tidak di dunia politik, jadi Nah, tetap. ini yang menarik Mbak Inul, aku pernah baca ya di beberapa tulisan gitu, Mbak Inul sempat mengatakan nggak mau, kan saya lulusan SD SMP aja gitu. Tapi orang yang menawari Mbak Inul malah bilang nggak apa-apa, itu bisa diatur. Itu benar Mbak? Bener, nggak apa-apa, nanti kita yang mentorin. Terus saya bilang saya SMA nggak ada ijazah, terus gampang, itu urusannya gampang gitu. Jadi tidak segampang itu menurut saya gitu. Ketika saya sudah nanti suatu saat saya masuk terjun ke dalamnya, tidak semudah yang dibayangkan gitu. Karena ketika posisi kita jadi objeknya sama jadi mentornya kan beda. Jadi kalau menurut aku kapasitas saya bukan di situ gitu. Karena saya tanggung jawabnya bukan saja kepada antara si objek sama si mentor, tapi kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Mereka menilik Mbak Inul itu hanya sebatas untuk meraup massa Bisa dan suara, jadi, atau memang melihat wah Inul memang punya potensi. Menurut Mbak Inul, saya merasa sebenarnya saya mampu, karena saya juga belajar walaupun saya sekolahnya sampai di SMP, tapi dengan proses yang segini panjang aku dideketin dengan orang-orang hebat ya, aku juga tetap harus belajar ya, walaupun sebenarnya kalau ngomong mampu ya aku oke, mampu gitu. Orang aku bisa bikin usaha bisa besar sampai 100 cabang sampai 20 tahun bertahan, artinya saya mampu gitu menurut saya. Tapi saya nggak mau di mana saya yang bukan ahlinya saya harus ambil gitu, meskipun itu tawarannya berapa puluh miliar saya nggak ngambil. Paling besar tawarannya berapa Mbak? 25 miliar apa? 25 miliar. Pernah. Dan dapilnya Jawa Timur kan? 20, tapi tak hitung-hitung 20 itu duit apa kalau menurut saya, bukan sombong. Tapi ketika kita dalam 1 bulan, kalau zaman dulu ya off air itu bisa sampai 100-200 juta zaman dulu ya. Dihitung sebulan sampai setahun, kalau menurut aku duit untuk dapetin uang segitu dalam 1 tahun itu kalkulasi matematikanya jauh lebih baik aku milih nyanyi. Karena kalau kondisinya aku terima uang segitu gedenya dalam kurun waktu 5 tahun, terus tiba-tiba aku nyanyinya juga dibatesin, aku harus fokus kepada suara rakyat, aku harus kerja untuk yang bukan di bidang, tiba-tiba aku harus ngadepin rapat paripurna, apalah itu namanya, kan aku nggak mau ribet kayak gitu orangnya. Jadi menurut aku sih nggak mau, aku rugi menurut aku. Rugi. Kalau Mas Adam pernah ditawarin juga? Pernah ditawarin, cuman ya memang kita sama-sama nggak ambil di dunia politik. Kenapa Mas Adam? Dengan pertimbangan yang seperti itu, kita bukan di posisi yang itu, jadi kita nggak ambil. Tapi Mas Adam kalau ditawarin jadi pejabat gitu deh, nggak usah ikut pemilihan gitu? Enggak. Atau jadi staf ahli apa gitu, masuk istana? Enggak. Padahal Mas Adam kan cocok, udah pakai kumis, pakai jas, nggak akan bisa ada bedanya, wah ini Pak Hakim nih, wah Pak Jaksa nih gitu. Enggak. Oh, juga. Nggak mau. Nih, cocok nggak sih? Cocok kan Mas Adam? Kang Maman, keren banget ya ternyata ya. Ada public figure atau sosok-sosok yang memang ya udah mengukur diri karena tidak ingin memaksakan sebuah tanggung jawab hanya karena materi. Itu gimana Kang Maman? Langka loh. Saya lihat dari pelajaran ayahnya beliau yang sangat fanatik dengan agama dan mengajarkan tentang berikan itu pada ahlinya. Kalau memang bukan ahlimu di situ ya jangan mau, walaupun iming-imingnya dahsyat gitu kan. Dan bapakmu kan penanam nilai soal itu yang sangat dahsyat kan. Walaupun bapak saya sebagai seorang penjahit di desa, tapi bapak saya itu mungkin kalau dibilang fanatik ya, karena pokoknya ada rezeki ini ya udah gitu. Maksudnya nggak mau ngeranggeh mau yang ini yang ono gitu, nggak gitu. Ada ini dimakan ini gitu. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah itu masih memberikan kita makan. Coba lihat di bawah, nggak boleh lihat ke atas, lihatnya di bawah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.